Oke, sekarang kita masuk sedikit-sedikit ke enzim. Jadi tetap ada pendahuluannya dulu. Jadi kita harus tahu dulu apa itu katalis dan juga nanti ada hubungannya dengan energi ya. Energi kita udah tahu ya bahwa energi itu bisa mengalir, bisa berubah bentuk, dia nggak bisa diciptakan yang baru atau dimusnahkan gitu ya. Nah, katalis di sini adalah sebenarnya yang bisa mempercepat reaksi ya. Nah, karena kita mau belajar tentang enzim, maka enzim ini bisa dikatakan sebagai biokatalis. Artinya dia ini ada di organisme, di dalam organisme yang bisa mempercepat reaksi gitu ya. Jadi makanya disebut sebagai biokatalis. Nah, ada katalis-katalis lain selain enzim. Makanya bisa dikatakan bahwa enzim ini adalah katalis, tetapi tidak semua katalis itu enzim. Jadi kalau digambarkan diagram Venn-nya, ya katalis itu kayak lingkaran penuh dan enzim itu ada bagian kecil di lingkaran tersebut gitu ya. Nah, jadi salah satu perbedaannya adalah enzim ini dia penyusunnya adalah asam amino, berarti dia adalah protein juga ya. Nah, jadi enzim ini di dalam tubuh itu bisa melakukan suatu proses yang bisa mengubah dari substrat A atau sesuatu yang awalnya itu bisa jadi sesuatu yang lain gitu, atau substrat B. Kemudian misalnya substrat B mau diubah lagi menjadi substrat C, maka enzimnya diperlukan juga di situ. Nah, jadi misalnya untuk mengubah substrat A menjadi substrat B dan substrat B menjadi substrat C itu punya enzim yang beda-beda ya. Jadi bisa beda-beda jenis enzimnya. Jadi tidak semua enzim itu bisa mengubah substrat ya. Jadi spesifik ya kerja enzim itu. Jadi dia bisa mengubah suatu substrat menjadi produk yang spesifik atau yang tertentu. Nah, pengubahan substrat A, substrat B, substrat C ini itu sebenarnya adalah yang dilakukan oleh setiap saat di tubuh kita ya, yang bisa dikatakan sebagai jalur metabolisme. Jadi misalnya ketika kita makan, maka nanti makanannya itu akan diubah dari makanan yang molekul besar jadi molekul-molekul kecil gitu ya, dan nanti butuh enzim di situ, dan itu masuk satu jalur metabolisme gitu ya. Terus misalnya tubuh kita itu membentuk suatu senyawa yang dari kecil-kecil jadi besar, maka itu bisa dikatakan juga jalur metabolisme yang lain gitu ya. Nah, makanya ada dua pengkategorian jalur metabolisme di sini. Ada katabolisme dan anabolisme. Dua-duanya itu membutuhkan enzim ya, enzim yang berbeda-beda. Nah, bedanya kalau katabolisme itu dia dari molekul besar kemudian dibantu pakai enzim tertentu, maka dia akan memecah gitu. Jadi enzim itu akan memecah si molekul besar ini jadi molekul yang kecil-kecil. Contohnya adalah respirasi seluler. Jadi kayak glukosa yang senyawanya besar itu nanti akan dipecah-pecah jadi CO2 dan nanti produknya yang kita harapkan adalah ATP gitu ya. Sedangkan kalau anabolisme itu kebalikannya. Jadi kayak kita sel kita itu atau tubuh kita itu pengen membentuk sesuatu gitu ya. Jadi dia butuh sesuatu yang kecil-kecil terus dibantu dengan enzim, maka nanti akan jadi molekul besar. Contohnya adalah yang dilakukan oleh tumbuhan, yaitu fotosintesis. Nah, jadi sedikit tentang enzim tadi ya. Nah, sekarang ada yang namanya delta G. Delta G di sini adalah perubahan atau apa ya? Perubahan G. Perubahan G di sini maksudnya adalah perubahan energi atau besarnya energi gitu ya. Yang dibandingkan adalah besar energi akhir terhadap energi awal. Jadi bisa dikatakan delta G itu sama dengan energi finalnya atau energi akhir dikurangi energi awal.
Maka ada dua keadaan di sini. Di sini bisa digambarkan di dua grafik, kiri dan kanan. Yang kiri itu pertama kita tentunya harus menggambar dulu yang namanya grafik, ada sumbu X, sumbu Y gitu ya. Nah, di sini dua-duanya merepresentasikan energi bebas ya. Jadi ada ilmuwan yang namanya Bapak Gibbs yang mengatakan bahwa energi itu bisa berpindah dari sistem ke lingkungan. Artinya misalnya sistem itu tubuh kita, energi itu bisa keluar ke lingkungan luar atau ada juga yang masuk gitu ya. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Jadi delta G itu adalah sebenarnya untuk menggambarkan adanya aliran energi atau perpindahan energi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi kalau di sebelah kiri kita lihat itu ada satu grafik di sini, ada dua grafik di sini. Jadi ada dua grafik ya, kiri dan kanan. Grafik satu itu menggambarkan G awal. Jadi ini adalah suatu G awal. Sedangkan yang grafik kedua ini adalah G akhir. Artinya kalau dibandingkan di sini G yang awal itu lebih besar dibandingkan G akhir. Jadi energi awal di grafik pertama itu lebih besar dibandingkan energi yang ada di grafik kedua. Artinya kalau kita mau pakai persamaan delta G sama dengan G final dikurangi G inisial, kita bisa umpamakan G finalnya itu misalnya berapa ya? 10 lah ya di sumbu Y-nya. Sedangkan kalau di grafik kedua dia itu misalnya 8 ya. Jadi kita bisa tulis G finalnya itu 8 dikurangi dengan salah. Benar ya tadi. Jadi G finalnya itu 8 dikurangi G inisial itu 10 ya. Jadinya delta G-nya sama dengan minus 2 gitu ya. Makanya kalau misalnya grafiknya seperti ini, maka delta G-nya kurang dari 0 karena dia itu tadi minus 2 gitu ya. Nah, maksudnya adalah si grafik satu ini itu punya energi yang lepas ke lingkungan. Jadi dari sistem itu lepas banyak ke lingkungan sehingga G akhirnya itu jadi lebih sedikit, energinya jadi lebih sedikit. Jadi produknya lebih sedikit energinya dibandingkan yang awal gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang di grafik yang sebelah kanan itu kebalikannya gitu. Jadi yang grafik satunya dan grafik duanya itu kebalikan dengan grafik yang sebelah kiri gitu ya. Jadi diagram satu itu dia misalnya di sini 5 ya. Grafik 2 diagram di sini misalnya 10. Maka delta G-nya sama dengan G finalnya kan 10 dikurangi dengan G awalnya 5, jadi 5. Maka dikatakan bahwa delta G untuk grafik yang kedua itu lebih besar daripada 0 karena produknya itu mendapatkan energi dari luar ke sistem gitu. Jadi energi dari lingkungan itu masuk ke sistem, makanya produknya lebih besar energinya dibandingkan yang bahannya gitu. Nah, jadi untuk grafik yang sebelah kiri di mana delta G itu kurang dari 0 biasa disebut sebagai reaksi eksergonik. Artinya energinya itu keluar dari sistem ke lingkungan, sedangkan kalau yang grafik sebelah kanan itu disebutnya sebagai reaksi endergonik, artinya energi yang dari lingkungan itu masuk ke sistem. Gitu ya. Nah, jadi untuk di tubuh jalur metabolisme untuk reaksi eksergonik itu adalah katabolisme. Jadi reaksi pemecahan gitu ya. Jadi yang glukosa menjadi CO2 gitu ya. Jadi misalnya yang diagram 1 ini glukosa. Terus yang 2 ini adalah CO2 gitu ya. Jadi energinya itu banyak keluar
ya, banyak keluar dari C6H12O6 itu atau glukosa itu ke ATP, sehingga nanti produknya itu hanya CO2 saja. Nah, kalau reaksi anergonik, kalau di jalur metabolisme di tubuh itu adalah anabolisme, yaitu misalnya fotosintesis. Jadi dari CO2 bahannya menjadi C6H12O6 gitu ya. Jadi C6H12O6 atau glukosa itu yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis itu menghasilkan energi potensial yang tinggi gitu ya. Nah, peristiwa ini itu akan terus-menerus terjadi ya. Berhenti sampai mana? Berhentinya adalah sampai di mana delta G-nya itu sama dengan 0 atau antara lingkungan dan sistem itu sudah tidak terjadi perbedaan energi lagi ya, gitu, atau equilibrium. Nah, kita lanjut lagi. Kita tahu tadi konsep delta G. Nah, sebenarnya itu nanti akan dipakai untuk konsep enzim sih ya. Tapi nanti dibahasnya di video selanjutnya, bukan di video ini ya. Oke. Nah, jadi kita balik lagi. Kalau misalnya kita makan nasi gitu ya, yang mengandung amilum, yang mana merupakan polisakarida yang punya banyak banget rantai, kemudian dipecah menggunakan enzim, ya, enzimnya itu amilase. Biasanya kalau enzim itu selalu punya nama yang hampir mirip dengan bahannya atau substratnya. Jadi karena amilum ini mau dipecah, bahannya amilum, maka enzimnya itu amilase gitu ya. Jadi berubahnya di bagian akhir gitu, ase. Nah, nanti dia akan diubah menjadi sukrosa misalnya. Jadi lebih sederhana gitu ya rantainya. Nah, jadi kalau kita menghubungkan ke grafik tadi, dia grafiknya adalah grafik yang nomor 1 ya, yang sebelah kiri. Jadi diagram satunya itu punya energi lebih besar dibandingkan diagram kedua. Nah, kalau si proses ini terjadi di tubuh kita itu ya, kalau kita misalnya makan nasi itu kita kan ngunyahnya itu nggak lama ya paling 2 menitan gitu ya, untuk dia terpecah gitu ya, jadi molekul yang kita tuh ngerasanya manis gitu. Jadi kalau kita makan nasi, kita ngunyah nasi itu kan butuh waktu kita untuk ngunyah dan nanti akan kerasa gitu rasa manis. Nah, itu butuh waktu kurang lebih 2 menit gitu ya, karena memang di tubuh kita, sistem pencernaan kita itu punya enzim gitu ya, enzim untuk mencerna si amilase tadi, amilum tadi, yaitu amilase. Tetapi bayangkan kalau misalnya kita nggak punya enzim ya, kalau kita nggak punya enzim maka kita harus mengunyah nasi tersebut kurang lebih 2 tahun gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan yang sangat signifikan antara kemampuan tubuh kita yang menghasilkan enzim gitu ya. Dengan enzim kita bisa mencerna makanan atau kita bisa mendapatkan energi lebih cepat gitu ya, dibandingkan kita nggak punya enzim sama sekali. Nah, itu untuk pendahuluan tentang enzim. Selanjutnya bakal dibahas lebih lanjut di video yang lain.